Hai semuanya, kembali lagi di channel Dragon Ball First. Sekarang kita ada di konten perdana cerita Dragon Ball Super. Prolog sedikit tentang Dragon Ball Super ya. Jadi Dragon Ball Super adalah lanjutan resmi yang dibuat langsung oleh Akira Toriyama-san dan juga lanjutan langsung dari cerita Dragon Ball Z. Tepatnya beberapa saat setelah Goku berhasil mengalahkan Buu. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita mulai setelah opening berikut tentunya. Dunia dalam keadaan damai setelah Buu dikalahkan oleh Goku dan Goku kembali bekerja sebagai petani. Tapi bertani buat Goku adalah pekerjaan yang membosankan karena hobi Goku adalah bertarung. Biasanya Goten juga selalu datang membawa bekal dari Chi-Chi dan membantu Goku dalam bertani. Dikisahkan juga setelah pertarungan melawan Buu, Mr. Satan dianggap menjadi pahlawan dunia dan mendapatkan penghargaan dunia sebagai pahlawan dunia. Sedangkan Gohan diceritakan sudah menikah bersama Videl dan keduanya menjadi pasangan yang sangat terpelajar, di mana Piccolo selalu memperhatikan dari jauh karena Gohan sudah tidak lagi berlatih. Di saat senja di mana Goku dan Goten sudah selesai bertani, tiba-tiba Mr. Satan berkunjung dan menemui Goku. Dia berkata kalau dia mendapatkan uang yang sangat banyak karena mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan dunia. Karena itu dia merasa Goku lah yang pantas mendapatkannya. Awalnya Goku menolak, tapi Goten bilang kalau Goku menerimanya, maka Chi-Chi, ibu Goten, akan mengizinkan Goku untuk pergi berlatih dalam waktu yang lama. Akhirnya Goku pun menerimanya. Dan benar saja, ketika uang yang banyak itu diterima oleh Chi-Chi, senyumnya langsung sumringah karena bisa membayar pendidikan yang mahal untuk Goten. Goku pun langsung izin kepada Chi-Chi untuk berlatih ke tempat King Kaio, di mana Chi-Chi tanpa basa-basi langsung memberi izin kepada Goku. Maka pergilah dia dengan gerak kilatnya. Di sebuah planet antah berantah, terlihat raja di planet itu sedang panik meminta para tukang masak untuk segera menyiapkan hidangan kepada sosok yang ditakutinya. Sosok itu pun segera mencoba hidangan dari sang raja, tapi dia berkata kalau hidangannya tidak cukup memuaskan. Maka dengan sekali ketukan jari, planet itu terbelah menjadi setengah. Sosok itu adalah Berus, sosok dewa penghancur yang baru saja terbangun dari tidurnya selama 39 tahun. Dan juga Whis, pengawal pribadinya. Cerita berlanjut di tempat King Kaio, di mana dirinya sedang mengemudi bersama Gregory dan Bubble. Tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Goku yang membuat terkejut dan menabrak rumahnya sendiri. Goku bilang tujuannya untuk berlatih di tempatnya karena dirinya sudah terlalu lama santai hidup di bumi. Maka latihan berat pun dimulai oleh Goku di tempat King Kaio. Di tempat lain, Bulma sedang mengendarai pesawatnya dan Trunks yang bangun tidur berkata kalau mereka bisa tiba di lokasi tujuan lebih cepat dengan terbang sendiri. Namun Bulma menolak karena dia ingin merasakan suasana liburan bersama dengan berkendara. Vegeta yang ikut serta pun juga merasakan hal yang sama dengan Trunks. Namun karena mengikuti keinginan Bulma, Vegeta pun menurutinya. Ternyata tujuan mereka adalah liburan keluarga karena Vegeta pernah berjanji kepada Trunks setelah bertarung dengan Buu akan mengajaknya liburan bersama. Ternyata Vegeta bisa menjadi kepala keluarga yang baik buat Bulma dan Trunks. Namun namanya juga petarung, Vegeta akhirnya tidak tahan dengan liburan dan langsung terbang pergi meninggalkan Bulma dan Trunks. Dia kembali ke ruang latihan gravitasi dan mulai berlatih karena suatu saat dirinya berjanji akan melampaui Goku. Dari sebuah planet lain, Berus kembali menghancurkan planet itu. Dia berkata kalau melihat kehancuran sebuah planet adalah sebuah keindahan. Tiba-tiba di saat melihat ledakan planet itu, dia terbayang akan sosok yang disebut sebagai Super Saiyan God. Karena dirinya merasa bosan, dia meminta Whis untuk mencari sosok Super Saiyan God ini. Dari dunia dewa, Old Kai yang sedang bersantap siang bersama Kibito Kai berkata kalau sedikit demi sedikit planet berkurang. Kibito Kai tidak merasakan hal itu. Old Kai pun mengomelinya karena Kibito Kai dinilai menurun kemampuannya. Old Kai menjelaskan kalau dia merasakan kehadiran Berus
dewa penghancur yang baru bangun dari tidurnya. Dan dia berkata Beruslah yang mengurung dirinya ke dalam pedang dewa. Dia bilang Berus tidak punya alasan untuk menghancurkan sebuah planet, dan dia mudah sekali tersinggung. Old Kai pun bilang agar jangan sampai ada orang yang menantang dirinya. Kibito Kai berkata ada sosok Goku yang suka menantang siapapun. Old Kai bilang kalau Goku adalah maniak petarung yang harus dijauhkan dari Berus. Tapi hal itu sudah telat. Whis sedang mencari keberadaan Goku yang dipercaya mendekati sosok Super Saiyan God, karena dirinya adalah manusia Super Saiyan yang pernah mengalahkan Frieza. Meskipun masih jauh dari bayangan Berus, dirinya meminta Whis untuk melesat menuju Goku berada. Di bumi, dari sebuah kapal pesiar yang besar, ternyata Bulma ingin merayakan ulang tahunnya di sana. Mulai dari Krillin dan Android 18 beserta anaknya, Yamcha dan Puaru, serta Tenshinhan dan Chaos diundang semua. Keluarga Chi-Chi dari Gohan dan Goten pun hadir. Seakan acara tersebut adalah ajang reuni mereka semua. Bulma pun bilang kalau Kame Sennin adalah yang pertama kali hadir bersama Oolong yang sibuk mengintip para gadis di pantai. Bu yang telah menjadi kawan pun sudah hadir, namun sudah memakan banyak sekali makanan, di mana hal itu membuat Bulma marah karena Bu akan menghabiskan semua makanan pesta di saat pesta belum selesai. Merasa tidak suka, Bu pun balas memarahi Bulma. Beruntung ada Mr. Satan yang menengahi dan berkata akan mengurus makanan lainnya untuk Bulma. Di sisi yang lain, Gohan dan Videl yang merupakan pasangan pengantin baru memberikan sebuah souvenir kepada Piccolo, yaitu foto keluarga bersama Gohan dan Videl di saat pernikahan mereka, di mana hal itu membuat Piccolo merasa jijik. Dari tempat King Kaiyo, Goku tiba-tiba terdiam dari latihannya. King Kaiyo yang melihatnya tiba-tiba panik karena dia juga merasakan hawa Berus, dewa penghancur yang bangun kembali, dan takut kalau Goku mencari keberadaan Berus. Ternyata Goku terdiam karena dia lupa kalau dia harusnya datang ke acara ulang tahun Bulma. King Kaiyo kaget setengah mati dan merasa lega kembali. Tapi tidak lama, ternyata Berus dan Whis betul-betul tiba di sana dan membuat King Kaiyo ketakutan setengah mati. Goku yang melihat kedatangan mereka langsung menyapa dengan santainya. Dia dipukul oleh King Kaiyo karena Goku tidak seharusnya bersikap santai terhadap Berus, si dewa penghancur. Setelah melihat Goku, Berus tidak melihat sosok Super Saiyan God dalam diri Goku, sehingga dia bertanya keberadaannya kepada Goku. Namun Goku berkata kalau dia tidak tahu tentang Super Saiyan God. Di saat Berus ingin pergi, seperti dugaan, Goku langsung mengajak Berus untuk sparring. Mendengar itu King Kaiyo bilang Goku hanya bercanda. Namun Berus menuruti kemauan Goku. Pertarungan pun tak terhindarkan. Goku langsung berubah menjadi Super Saiyan, tapi tidak ada sebuah serangan pun mengenai Berus. Sampai Goku berubah menjadi Super Saiyan 3 untuk menyerang Berus. Yang terjadi hanya dengan sekali sentil saja, Goku terpental, pingsan dan kembali ke wujud normal. Berus dan Whis pun memutuskan untuk bertemu Vegeta di bumi untuk menanyakan keberadaan Super Saiyan God. King Kaiyo takut Berus memusnahkan bumi, namun Berus berkata dia akan menghilangkan bumi hanya saja jika ada yang menyinggungnya. Takut kalau itu kejadian, King Kaiyo berbicara dengan Vegeta melalui telepati. Dia mengingatkan kalau Berus sedang menuju ke sana dan meminta Vegeta untuk berhati-hati. Goku yang tersadar langsung berkata kalau dia tidak pernah menghadapi sosok sekuat dan semengerikan Berus. Dia merasa harus melakukan sesuatu, dan sesuatu yang ditakutkan pun terjadi. Berus benar-benar muncul di hadapan Vegeta, dan Vegeta yang terkejut hanya bisa dibuat bertekuk lutut oleh Berus hanya dengan pandangan matanya saja. Vegeta teringat di masa lalu di mana saat dia kecil, dia melihat ayahnya King Vegeta, Raja Manusia Saiyan, dibuat bertekuk lutut di hadapan Berus. Sejak saat itu, sosok Berus selalu menjadi sosok yang ditakuti oleh Vegeta. Berus berkata kalau dia datang untuk mencari Super Saiyan God. Namun belum lama Berus bertanya, tiba-tiba Bulma muncul karena mencari Vegeta sedari tadi. Melihat Vegeta diperlakukan begitu di hadapan Berus, Bulma berkenalan dan mengajak Berus untuk ikut serta dalam acara ulang tahunnya. Dia pun diperkenalkan ke semua tamu undangan lainnya, meskipun mereka semua belum tahu siapa itu Berus dan tujuannya ke sana. Vegeta yang masih heran dengan Berus memperhatikan dari jauh dan memastikan agar Berus tidak marah. Sebagai salah satu tamu undangan, Krillin pun menawarkan takoyaki kepada Berus. Vegeta yang tahu kalau Berus akan marah kalau makanan yang dicobanya tidak disuka, merasa was-was. Berus langsung melahap takoyaki dari Krillin. Vegeta merasa gemetar melihat hal itu, karena bumi akan musnah setelah ini. Ternyata di luar dugaan,
Berus sangat menyukai takoyaki. Akhirnya Vegeta selalu menyajikan takoyaki kemanapun Berus pergi. Di saat Berus sedang menikmati takoyaki dan berbicara dengan Vegeta, tiba-tiba Berus menjadi basah kuyup akibat terkena pistol air dari Goten dan Trunks yang sedang bermain bersama. Vegeta kembali ketakutan melihat Berus yang mulai merasa marah. Auranya pun semakin menakutkan. Namun Vegeta bergerak cepat. Dia melompat ke laut, menangkap gurita yang sangat besar, dan memanggil Berus untuk mencoba takoyaki yang baru darinya. Berus pun tak jadi marah. Sampai akhirnya Berus melihat Buu yang sedang menikmati pudingnya, dan Berus sangat tertarik dengan puding itu. Tapi Buu menolak untuk memberikannya, sehingga Berus marah dan melempar Buu hingga terpental ke dalam laut. Akhirnya semua pun tahu kalau Berus adalah dewa penghancur. Vegeta pun mulai khawatir karena Berus semakin serius. Piccolo yang merasa ada yang tidak beres pun diberitahu oleh Dende kalau Berus adalah dewa penghancur yang selalu menghancurkan planet yang dikunjunginya. Maka satu persatu mulai dari Gotenks mencoba untuk meredam amarah Berus. Tapi dengan mudah Gotenks ditahan oleh Berus hingga kesakitan. Gabungan Piccolo, Android 18 dan Tenshinhan pun tidak berkutik di hadapan Berus. Gohan pun tidak ketinggalan untuk mencoba menjajal Berus. Meskipun dengan sekali serang, Gohan tersungkur. Vegeta melihat semuanya sudah tidak dapat bertarung, sehingga Vegeta sendiri yang mencoba untuk menghadapi Berus. Tapi seperti yang sudah diduga, dengan sekejap Vegeta juga dibuat tersungkur dengan mudahnya. Akhirnya Berus pun mengatakan kalau dia sudah kehabisan kesabaran dan akan segera memusnahkan bumi. Dan yang lainnya hanya bisa pasrah melihat Berus bersiap dengan bola sinarnya. Tiba-tiba Goku muncul dan meminta Berus untuk berhenti sejenak. Goku memohon kepada Berus agar memberinya sedikit waktu untuk menemukan Super Saiyan God yang dimaksud. Berus akhirnya setuju, namun hanya memberi sedikit waktu kepada Goku, atau bumi akan segera dihancurkan. Goku meminta Bulma untuk mengeluarkan Dragon Ball yang sudah dikumpulkannya dan memanggil Sang Dewa Naga guna menemukan di mana Super Saiyan God yang dimaksud Berus. Maka Dewa Naga pun muncul. Goku langsung meminta Sang Dewa Naga untuk mencari Super Saiyan God yang dimaksud. Tapi di saat Berus menyapa Sang Dewa Naga pun terkejut dan ketakutan. Dia bilang kalau dia sendiri tidak dapat menemukan Super Saiyan God. Tapi dia tahu bagaimana cara memunculkan Super Saiyan God. Setelah memberitahu caranya, Dragon Ball pun terpencar kembali ke seluruh penjuru bumi. Caranya yaitu mengumpulkan 5 manusia Saiyan untuk mengelilingi manusia Saiyan yang akan menjadi Super Saiyan God. Namun setelah dihitung, hanya ada 4 manusia Saiyan yang ada di sana. Gohan, Vegeta, Trunks, dan juga Goten. Tiba-tiba Videl berkata kalau dia sedang mengandung anak Gohan. Gohan pun bahagia mendengarnya. Bukan hanya dia, Mr. Satan pun bahagia karena dia akan memiliki cucu dari anaknya. Videl berkata mungkin kandungannya bisa dihitung sebagai manusia Saiyan juga. Lalu 5 Saiyan pun berkumpul mengelilingi Goku dan menyalurkan tenaganya kepada Goku. Aura yang kuat terpancar dan sinar terang mengelilingi mereka hingga menembus langit. Tiba-tiba tubuh Son Goku diliputi warna kemerahan dan Beerus pun melihat sosok yang sama seperti yang ada di dalam bayangannya. Perlahan, Goku berubah dan semuanya terpana melihat wujud Goku yang baru dengan rambut kemerahannya. Dirinya akhirnya menjadi Super Saiyan God. Goku pun berkata dengan wujud barunya kalau dia siap berhadapan dengan Beerus, dan Beerus menyambutnya dengan senyuman. Nah, demikianlah cerita part pertama dari Dragon Ball Super. Tetap pantengin channel ini untuk ikutin lanjutannya ya guys. Dan jangan lupa berkunjung ke channel lain Mimin yang ngebahas anime lainnya, yaitu channel Jejepangan. Untuk linknya bisa dilihat di caption di bawah ya. Like, subscribe, dan juga share tentunya. Sampai jumpa dan terima kasih.